Shalom dan selamat malam saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bersua kembali dalam Remas Renungan Malam Singkat dari Paroki Slamaris Jepara. Renungan untuk malam ini pada tanggal 27 Agustus 2026 diambil dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama pemabuk-pemabuk. Maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Dalam perikop di atas ada dua konteks atau inti yang akan kita bicarakan. Pertama, mengenai orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan besar. Kristus mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghitung atau bahkan menduga saat kedatangannya untuk menjemput jemaatnya. Bisa dilihat dari Matius 24 ayat 42 sampai 44. Oleh karena itu mereka harus siap sedia setiap waktu sebab ia akan kembali untuk membawa mereka ke surga, yaitu rumah Bapa. Pada waktu mereka tidak dapat menduga akan dijemput. Mereka yang bertobat kepada Kristus pada masa kesengsaraan besar dapat mengetahui saat kedatangannya untuk mereka dengan cukup tepat karena Kristus memberikan kepada mereka tanda-tanda yang dengannya mereka dapat melihat atau mengetahui bahwa kedatangannya sudah dekat sekali. Pada saat melihat tanda itu, mereka akan tahu bahwa waktunya sudah dekat. Kedua, tentang perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat, yaitu dari ayat berikutnya 45-51. Kristus mengatakan kepada kita untuk berjaga-jaga dalam menantikan kedatangannya. Ada beberapa tanggapan atau respon umat manusia perihal kedatangan Tuhan. Pertama, tidak ada seorang pun yang tahu tentu dengan tepat kapan Yesus akan datang. Kedua, beberapa orang bahkan berpikir bahwa ia tidak akan pernah datang. Dan yang ketiga, yang lainnya mengatakan bahwa ia sudah datang dan bahwa ia sekarang tersembunyi di antara kita. Namun, Kristus memperingatkan kita dan memerintahkan kita agar siap dan bangun secara rohani, karena ia akan datang secara tidak terduga, secara diam-diam, seperti pencuri yang datang di waktu malam. Karena itu slogannya adalah, kita seharusnya adalah waspada dan berjaga-jaga, sehingga kita tidak akan kehilangan kesempatan bertemu dengan Tuhan. Waspada, apa maksudnya? Waspada bukan hanya percaya bahwa Tuhan akan datang, tetapi juga terus mempersiapkan diri dalam keadaan rohani yang dikehendakinya ketika kita bertemu dengan Dia. Waspada berarti memperhatikan dengan seksama tanda-tanda awal dari kedatangannya, sehingga kita bisa langsung menetapkan diri kita kepada tanggung jawab kita untuk bertemu dengan Dia. Sementara kita ada di dunia ini seolah-olah malam menyelimuti kita, dan kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk bisa tetap berjaga-jaga. Bagaimana kita bisa menyiapkan diri untuk kedatangan Kristus? Satu, dengan mengasihi Dia dan menantikan Dia.
Kedua, dengan menyiapkan rumah dan hati kita sebersih mungkin dan merancang semuanya dengan sempurna bagi Dia. Ketiga, dengan berdoa dan bertanya kepada Tuhan tentang kehendak-Nya, sehingga seluruh kehidupan kita bisa menjadi persiapan akan kedatangan-Nya. Keempat, dengan share atau berbagi kepada saudara-saudari dan sahabat-sahabat kita tentang kedatangan-Nya kembali, sehingga mereka juga bisa mempersiapkan diri menantikan kedatangan Tuhan di atas segala Tuhan yang lain. Simaklah, apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus? Atau apakah kita menjalani kehidupan yang berpusatkan kepada diri sendiri tanpa tujuan? Ujilah hati nurani Anda. Dan perhatikan kalau ada dosa di sana atau kebencian terhadap seseorang yang mungkin belum diampuni. Bergegaslah agar Anda mendapatkan anugerah pengudusan bagi diri Anda sendiri secepat mungkin. Mintalah pengampunan sementara Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya. Berkah dalam.